Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nih panel buat kontrol pompa satelit ya, atau juga bisa digunakan buat pompa biasa ya. Ini kalau ke kiri ini otomatis, ke sini netral, ke kanan di manual. Namun kalau manual ini tidak akan berfungsi ya, pengontrol level toren ataupun yang di bawah tanahnya. Ini menggunakan voltmeter digital dan ampermeter digital. Kita lihat penampakan dalamnya seperti ini ya. Nah, ini sedikit hasil modifan dari control box aslinya ya. Jadi yang diambil hanya overload sama kapasitor ya. Nah, yang lainnya ini rakitan berbeda dengan bawaannya. Ini supaya bisa berfungsi untuk otomatis ya, karena kalau pakai box kontrol bawaan satelit atau pompa celup, dia hanya bisa menggunakan radar biasa ya, yang single ya. Kalau ini kita otomatis ganda. Jadi fungsinya untuk mengontrol toren di atas, kemudian mengontrol juga level air di bawah tanah ya. Sedikit jelimet nih lidahnya nih. Nah, yang ini untuk kontrol air di bawah tanah ya, di pompa satelit ya. Nah, ini untuk kabel yang merah, yang ini abu-abu, dan ini kabel hitam, yang ini tidak dipakai ya. Dan yang ini untuk toren, pengontrol toren ya. Ini sama, merah, abu-abu, hitam ya. Nah, kabel ini mah untuk di sini ya. Ini buat ke selektor otomatis dan manual ya. Nah, kemudian kalau yang ini kan untuk ke mesin satelitnya ya. Ini kabel hitam, kabel abu-abu atau biru ya. Yang ini kabel merah atau coklat seperti ini. Nah, yang ini untuk arus setrum dan ini untuk masanya ya, atau 0 ya. Ini menggunakan MCB 10 ampere, sebenarnya pakai 6 ampere pun cukup ya untuk mesin 1 HP ya. Atau kalau buat 3/4 atau setengah HP buat 4 ampere pun sudah cukup. Nah, ini adalah pengontrolnya. Nanti jika toren di atas penuh, maka dia akan nyala ini. Kemudian mesin pun akan mati, alat ini pun akan ikut istirahat ya. Ketika salah satu tidak berfungsi atau berhenti, maka dia akan nyala ya. Namun ini juga bisa dipakai untuk pemakaian single ya. Jadi ketika misalkan hanya buat toren atas saja, maka ini bisa juga ya. Dan tetap dipasang alat ininya. Namun di sini kita jumper dari sini kabel ke sini ya, seperti ini ya. Ini karena salah satu tangan megang kamera ya, jadi rada ribet. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Jadi kita jumper supaya ini berfungsi untuk satu toren ya, atau hanya berfungsi satu ya. Tapi lebih baiknya digunakan dua-duanya sehingga kita bisa ngontrol mesin ya, mesin di bawah tanah. Karena kita tidak tahu ya, kalau airnya ternyata levelnya tekor, maka kita tidak tahu. Tapi dengan kontrol ini kita akan tahu bahwa air itu masih banyak atau tekor ya. Alatnya untuk pengontrolnya ini itu menggunakan elektroda ya. Elektrodanya 3 seperti ini ya.
Nah, posisi pemasangannya ini saya tidurin aja ya supaya gampang. Ya. Jadi ini ada 3, yang ini adalah yang paling bawah, ini kabel hitam. Dan yang ini, yang tengah ini kabel abu-abu. Tapi ini kabelnya sama ya. Maksudnya ini saya unjukin yang tengah ini kabelnya abu-abu. Biar sama dengan yang ada di sini ya. Kemudian yang atas ini adalah yang warna coklat atau merah ya. Sehingga kalau digantung seperti ini ya. Nah, posisinya ke bawah, yang itu mentok di bawah dasar toren ya. Atau kalau yang di bawah mesin berarti diatur di atasnya pemasukan air yang buat tarik atau sedot ya. Nah, cara kerjanya ini untuk cara kerja toren ya. Saya kira sudah paham juga ya, tapi saya jelasin ya. Jadi ini air, ini untuk yang toren ya. Ketika air sampai sini dia turun ya, maka mesin akan bekerja ya. Kemudian jika air menyentuh yang atas, elektroda yang atas ini, maka air akan berhenti. Atau karena toren itu terisi penuh ya. Kemudian kalau air turun sampai sini dia belum nyala lagi ya mesin ya, karena masih posisi ke sensor yang bawahnya. Nah, tapi ketika sudah sampai sini airnya, maka mesin akan bekerja kembali ya. Nah, terkait settingan ini variasi ya, bisa diatur sesuai keinginan kita. Jika kita beri jarak lagi agak jauh, maka berarti pengisian air akan lebih lambat ya, karena bisa kita pasang di tengah-tengah toren. Jadi ketika air setengah, maka dia baru bekerja. Tapi kalau misalkan dekat begini, biasanya untuk penggunaan banyak ya, misalkan ya intinya penggunaan banyak ya. Karena kalau misalkan dipasang di tengah, maka dia akan lama untuk mengisi ya, keburu habis untuk pemakaiannya. Tapi ketika dibuat dekat seperti ini, ketika dia jarak berapa liter ya, dia udah nyala kembali mesinnya, sehingga pembagian atau distribusi airnya tidak tekor gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang untuk pengontrol bawah ya, pengontrol level air di bawah tanah atau di lubang bor galian ya, ataupun sumur sama aja ya. Atau di ground, misalkan kita buat ground tank di lantai bawah gitu ya, untuk mendorong lagi ke atas, ini sama ya fungsinya ya. Jadi kalau untuk yang di bawah air sedikit berbeda ya, tapi pemasangannya tetap sama seperti ini ya. Yang merah di atas, yang abu-abu di tengah, yang hitam di bawah ya, tetap sama. Cuma cara kerjanya, ketika air kembali kalau sekarang ya, ketika air ke sini turun, artinya air ini berarti nyusut ya. Ketika level air turun ke sini, maka mesin akan mati. Kalau yang tadi kalau ke sini, mesin akan nyala. Kalau yang sekarang sebaliknya ya. Kalau air sampai mentok ke bawah sini atau ya turun sampai sini ya, itu mesin akan mati. Namun jika ini elektroda yang dua ini selalu terendam, walaupun misalkan sampai sini ya, walaupun levelnya tetap di sini selamanya, maka mesin pun akan tetap bekerja. Atau kalau misalkan pun penuh sampai sini, maka mesin akan terus bekerja ya. Nah, jadi artinya ini dua kontrol ya, atas dan bawah, sehingga kekuatan mesin atau kondisi mesin bisa kita kontrol juga ya dengan alat ini dan alat ini ya. Jadi kita tidak perlu
cetak-cetek biasanya kalau yang toron-toron di rumah-rumah tidak menggunakan otomatis ya, baik radar biasa ataupun ini. Itu jadi kerjanya serba manual sehingga akan merepotkan ya, harus menunggu air penuh baru kita matiin gitu ya. Atau air tekor baru kita nyalain, capek kan gitu ya. Tapi dengan otomatis ini maka kerja kita jadi lebih tenang ya, tidak perlu mikirin air, paling kita tinggal berkala ngecek keadaan airnya saja untuk memastikan bahwa air itu stabil apa tidak gitu ya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang berminat bisa langsung japri atau komen di kolom komentar ya. Terkait pemasangannya memang ini standar ya, maksudnya tidak menggunakan ya, ini hanya sesuai yang dilihat ya. Biasa kalau mau lebih rapi lagi di sini kita menggunakan pelindung kabelnya dipasang di sini ya supaya rapi gitu ya. Tapi insya Allah begini pun sudah cukup dan bisa digunakan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.